Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita bertemu lagi di kelas fisika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul Hukum Newton bagian yang pertama. Tujuan dari pembelajaran ini adalah pertama, mahasiswa mampu untuk menjelaskan prinsip-prinsip dari gaya. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk menjelaskan hukum Newton yang pertama dan aplikasinya. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, apa itu gaya? Jika kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari, itu terlihat gambar di sebelah bawah. Ini adalah keranjang yang berada dalam keadaan diam. Benda atau keranjang seperti ini yang berada dalam keadaan diam, itu artinya kecepatan awalnya sama dengan 0. Finalnya sama dengan 0. Dan jika kita bandingkan dengan gambar di atas ini, keranjang telah didorong. Ini artinya kecepatan pada keranjang itu tidak lagi sama dengan 0 karena sudah mengalami pergerakan. Jadi di saat keranjang didorong, itu terjadi perubahan kecepatan pada keranjang. Tidak hanya didorong, tarikan pada keranjang juga dapat mengubah kecepatannya. Jadi di sini, tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan kecepatan benda, itulah yang disebut dengan gaya. Gaya ini dilambangkan dengan F dan satuannya adalah N atau Newton. Nah, sebelum masuk ke hukum Newton, itu ada beberapa gaya yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah gaya berat. Gaya berat ini adalah konsep gaya gravitasi yang bekerja pada benda bermassa yang dalam rumus itu dilambangkan dengan W. W itu singkatan dari weight. Nah, jadi rumus untuk gaya berat itu adalah W sama dengan M dikali G, massa dikali dengan G. G adalah percepatan gravitasi. Yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek ini adalah konsep gaya yang berarah melawan gerak benda atau melawan arah kecenderungan benda bergerak. Nah, jadi gaya gesek ini bisa menjadi salah satu gaya yang memperlambat kecepatan dari benda. Gaya gesek ini itu muncul apabila dua buah benda itu saling bersentuhan, yang terdiri dari gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Dan yang ketiga itu adalah gaya normal. Gaya normal ini adalah konsep gaya yang bekerja pada dua benda yang saling bersentuhan yang mengarah tegak lurus dengan bidang sentuh. Nah, untuk gaya normal akan kita lihat pada gambar di sini. Nah, gaya normal ini gaya pada bidang sentuh yang arahnya selalu tegak lurus ya. Yang arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Nah, yang bidang sentuh itu yang mana? Bidang sentuh itu adalah area di mana permukaan dua benda bersentuhan. Jadi pada gambar di sini misalkan ini sebuah meja dan ini adalah kotak ya, sebuah kotak yang ditaruh di atas meja. Nah, yang disebut dengan bidang sentuh di sini adalah yang bagian ini. Area tempat dua permukaan benda bersentuhan. Jadi ini disebut dengan bidang sentuhnya. Nah, sedangkan posisi dari gaya normal itu adalah tegak lurus terhadap bidang sentuh. Nah, gaya normal ini dilambangkan dengan N ya, dengan satuan Newton. Nah, kalau pada gambar ya, bisa kita katakan gaya normal di sini itu artinya sama dengan gaya dorong yang diberikan oleh si meja ke kotaknya. Nah, baiklah kita lihat latihan yang pertama. Berikut ada 3 buah gambar balok pada berbagai macam posisi ya. Ada posisi vertikal, horizontal, dan posisi miring. Nah, silakan di pause pada gambar, kemudian gambarkan bagaimana gaya normal pada ketiga posisi berikut ini. Dimulai dari sekarang. Nah, bagaimana semua sudah selesai mengerjakannya ya? Coba kita bahas satu persatu.
posisi dari gaya normal pada bidang-bidang ini. Yang pertama kita lihat, bidangnya mengarah vertikal seperti ini ya. Nah, untuk membuat gaya normal pada bidang seperti ini, itu patokan kita tetap pada bidang sentuhnya. Berarti bidang sentuhnya di sini ya. Nah, berarti gaya normalnya adalah tegak lurus terhadap bidang sentuh, sehingga gaya normal akan mengarah ke kiri seperti ini. Kemudian pada posisi yang kedua, pada bidang miring seperti ini, gaya normalnya tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Pada bidang sentuh bidang miring ini, sehingga gaya normalnya akan seperti ini. Arahnya akan ke sini. Kemudian pada posisi yang ketiga, ini adalah posisi yang paling gampang untuk menentukan gaya normal ya. Karena posisi bidangnya datar, sehingga gaya normalnya lurus seperti ini. Nah, baiklah, kita masuk ke hukum Newton yang pertama. Bunyi dari hukum Newton yang pertama itu adalah jika resultan gaya atau sigma F pada suatu benda sama dengan 0, benda yang mulanya diam akan tetap diam, dan benda yang mulanya bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Dan untuk hukum Newton yang pertama ini diformulasikan seperti ini. Sigma F, jumlah gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0. Kita akan melihat pengertian dari dua pernyataan ini ya. Kita mulai dari pernyataan yang pertama. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, benda yang mulanya diam akan tetap diam. Ini kita contohkan pada sebuah kursi. Kursi itu akan tetap diam jika tidak kita apa-apakan. Kursi ini tetap diam ya, karena keadaan atau jumlah resultan gaya pada kursi itu sama dengan 0. Resultan gaya yang sama dengan 0 ini bisa kita buktikan dengan membuat diagram gaya. Ini membuat diagram gaya artinya kita menghitung gaya atau melihat gaya pada sumbu X dan pada sumbu Y. Pada kursi, gaya yang bekerja hanyalah gaya yang bekerja pada sumbu Y saja. Pada sumbu X itu tidak ada gaya yang bekerja, karena kursi tadi tidak kita apa-apakan ya, tidak kita dorong ataupun tidak kita tarik. Sehingga gaya di sumbu X-nya sama dengan 0. Jika gaya di sumbu Y-nya, tapi gaya di sumbu Y-nya itu terdapat gaya normal dan gaya berat. Kedua gaya ini arahnya berlawanan, sehingga nilainya sama dengan 0 atau saling menghilangkan. Jadi di situ terlihat ya, pada kursi yang diam dalam keadaan diam tidak diapa-apakan, gaya di sumbu X-nya 0 dan gaya di sumbu Y-nya juga 0, sehingga sigma F-nya sama dengan 0. Nah, itulah pengertian atau maksud dari pernyataan yang pertama. Jika sigma F sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam itu akan tetap diam. Jadi kursi itu akan selalu diam di sana ya, kalau tidak kita apa-apakan. Kemudian kita lihat pernyataan yang kedua, sigma F sama dengan 0, benda yang mulanya bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Ini bisa kita contohkan saat kita menggelindingkan bola. Bola pada saat digelindingkan, awalnya bolanya akan berjalan, lama-lama bolanya melambat dan akhirnya berhenti. Ini disebabkan karena adanya gaya luar yang bekerja pada bola tersebut. Salah satunya adalah gaya gesek. Gaya gesek ini yang menyebabkan bola makin lama, makin melambat dan akhirnya berhenti. Dan jika gaya ini dihilangkan, maka menurut hukum Newton yang pertama, bola itu akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap. Oleh karena itu, hukum Newton pertama ini juga disebut dengan hukum inersia atau hukum kelembaman, yaitu suatu keadaan di mana sebuah benda itu mempertahankan posisi awalnya. Jika awalnya diam, itu benda akan tetap diam, dan jika awalnya bergerak, itu benda akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Kemudian kita lihat aplikasi hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari, contohnya saat mengemudi mobil. Misalkan seseorang mengemudi mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Menurut teori ya, semua penumpang atau pengemudi yang berada di dalam mobil itu sedang berjalan juga dengan kecepatan yang sama.
yaitu dengan kecepatan 60 km per jam. Dan misalkan terjadi pengereman mendadak, itu semua penumpang akan mental ke depan. Nah, mental ke depan ini karena penumpang itu atau pengemudinya sedang mempertahankan kondisi dengan kecepatan 60 km per jam. Dan ini sesuai dengan hukum inersia atau dengan hukum kelembaban. Oleh karena itu ya, berdasarkan hukum 1 Newton ini, sekarang sudah diciptakan teknologi ya untuk mengatasi terjadinya kecelakaan seperti ini, yaitu sudah dibuatkan teknologi seatbelt, pengaman kursi di dalam kendaraan. Nah, baiklah, sampai di sini dulu materi hukum Newton bagian pertama. Kita akan lanjut ke video berikutnya untuk materi hukum Newton kedua dan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.